Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Nah, yang ketiga yang bisa kita ambil ini penjelasan dari para ulama juga ya, Bapak-bapak saudara sekalian, bahwa Bani Israel itu diawali dan diakhiri dengan uzkuru, ingatlah. Ingatlah. Nah ini kata para ulama merupakan hal yang paling mendasar dalam kehidupan. Orang menjadi seorang yang baik selama dia masih punya kesadaran dan mengingat, mesti punya ingatan yang sehat dan kesadaran. Dia ingat dan sadar bahwa Allah Ta'ala menciptakan dia ya, padahal dia tidak punya hak untuk meminta. Tidak ada hak kita hidup di dunia ini, semata Allah yang memilih kita untuk jadi di dunia. Kita sadar itu. Lebih dari itu, Allah siapkan bumi dengan segala isinya. Allah berikan lebih dari itu tuntunan dan ajaran untuk menjalani kehidupan dengan baik. Allah turunkan kitab-kitab sucinya. Allah berikan nabi dan rasulnya. Setelah meninggal para nabi, Allah berikan kitab para ulama. Kita ingat itu. Nah, Bani Israel itu lupa ya. Mereka kena penyakit amnesia. Amnesia bukan dalam arti harfiah ya. Yang penyakit amnesia yang lupa ingatan, tidak. Tapi amnesia dalam arti mereka punya demikian banyak ilmu, tetapi tidak ada di antara ilmu itu yang dapat berfungsi dalam kehidupan mereka. Maka itu dihukumkan dengan orang yang lupa. Anda ingat, tapi ingatan Anda tidak membawa Anda kepada kebaikan, itu sama dengan Anda orang yang lupa. Nah ini kita diingatkan, uzkuru ya. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ingat-ingat ya, banyak kita ingat, sadar tentang diri kita, kelemahan kita, keterbatasan kita. Insya Allah itu akan menghadirkan kebaikan dan kemuliaan. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Nah, yang keempat yang kita bisa ambil dari dua ayat ini adalah bahwa Islam mengajarkan kita tanggung jawab individual. Itu yang paling utama. Tidak ada istilah dosa warisan dalam Islam. Ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Jadi dalam Islam itu belum tentu anak orang baik pasti baik, belum tentu anak orang buruk pasti buruk. Ya. Jadi individualitas itu tinggi dalam Islam, dalam arti pertanggungjawaban pribadi. La tajzi nafsun an nafsin, la taziru waziratu wizra ukhra. Ada orang yang orang tuanya jahat luar biasa, anaknya jadi pejuang. Seperti Abu Jahal, anaknya Ikrimah, pahlawan. Bapaknya Abu Jahal, jahatnya luar biasa. Ada yang bapaknya baik, anaknya, keturunannya jahat. Dalam Al-Quran, ya bani yarkam ma'ana, kata Nabi Nuh, nak, yuk naik perahu. Kata ulama, naik perahu di situ selain secara harfiah, artinya adalah loncat ke atas perahu. Makna intinya kata para ulama, ikuti ajaranku. Ini kata bapaknya nih, ikuti apa yang saya ajar, sembah Allah, tinggalkan segala ajaran kebatilan. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Enggak pak, saya nggak mau naik perahu, saya mau naik ke atas gunung aja. Saya nggak mau ikut ajaranmu pak, ajaran tauhid. Saya lebih suka berlindung kepada
ajaran nenek moyang dan segala macam yang bertentangan dengan tuntunan Allah. Pede dia. Nah ini contoh, bapaknya Nabi, anaknya nggak mengerti. Jadi Allah ekstrim memberikan contoh, ya, memberikan contoh itu ekstrim di dalam Al-Quran supaya kita terbuka kesadaran. Jangan begitu bapak kita baik terus kita gagah-gagah kemana-mana. Wah, tidak ada itu. La tajzi nafsun an nafsin. Itu dari sisi nasab. Dari sisi hubungan keluarga, Nabi Lut alaihissalam, istrinya illa mar'atahu kanat minal ghabirin, bahkan dia berkhianat ketika datang para malaikat ke rumahnya Nabi Lut. Justru dia yang keluar dari pintu belakang, dia yang cerita sama orang-orang, "Hei papa, ada pemuda-pemuda gagah di rumah saya." Langsung mereka lari datang semuanya dengan hawa nafsu, dengan ngiler bahasa kita ya, karena mereka kan suka laki sama laki itu. Jadi pengkhianatnya itu ternyata istri Nabi Lut. Ini ekstrim, ya. Supaya kita sadar bahwa kita perlu membangun kapasitas pribadi dalam Islam itu. Arti kapasitas pribadi adalah ya kita latih diri kita, tumbuhkan semangat hal-hal yang baik dalam diri kita, jangan bersandar pada orang. Itu kaidah utama dalam Islam. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Sekaligus ini adalah menjadi kabar gembira bagi siapapun yang katakanlah orang tuanya tidak ada prestasinya, atau bahkan orang tuanya dicatat oleh masyarakat sebagai orang yang buruk. Allah subhanahu wa ta'ala beri kabar gembira, seburuk-buruk orang tuamu, kalau engkau beriman dan beramal soleh, engkau akan jadi mulia. Ini membalik struktur ya di dalam orang Arab dulu. Kalau dulu orang Arab itu selalu man abuka, gitu. Man ahluka, ma qabilatuka, siapa bapakmu, siapa keluargamu, siapa sukumu. Jadi individu manusia itu dia meleleh ya, artinya melebur dalam identitas keluarganya. Jadi kalau keluarganya terhormat, walaupun dia jahat seperti apa, dia tetap dihormati. Bahkan kalau dia berbuat yang buruk pun akan dibela sama keluarganya itu. Nah, Islam meletakkan batas. Kamu adalah kamu. Kalau mau mulia, iman dan amal soleh. Nah, itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima yang perlu kita ingat di sini, coba ya perhatikan. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Ini ada 3 hal yang dalam praktik manusia ya, itu sering digunakan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk lolos dari kesulitan. Contoh, katakanlah seperti yang saya sampaikan tadi, ada penculikan, orang diculik. Maka metode atau jalan untuk lepas dari keadaan diculik itu ada 3. Pertama, adlun ya. Adlun itu artinya tebusan. Tebusan, cocok, bebas. Yang kedua, syafa'atun. Syafa'atun itu bantuan dari yang lain. Misalnya ada orang diculik, lalu keluarga dari yang diculik itu punya kenalan banyak. Nah, di antara kenalan itu ada yang kenal sama penculiknya misalnya. Lalu minta tolong, "Pak, anak saya lagi diculik tuh sama si fulan. Saya dengar kan Bapak punya hubungan sama si fulan. Tolong dong ngomong sama si fulan supaya anak saya bebas." Nah, itu syafaat. Yang ketiga, kalau sudah 2 itu tidak mempan, itu di dunia ya biasanya diserang, serbu. Nah, jadi kelompok ya dari yang diculik itu, bapaknya, keluarganya menyerbu markas dari orang yang menculik itu untuk membebaskan anaknya. Ini selalu seperti itu ya.
jalan untuk lepas dari kesulitan. Baik kesulitan itu sesuatu, ya, masalah itu sesuatu yang baik, ya, ataupun bahkan sesuatu yang batil juga. Nah, ini namanya bisa berubah-ubah tapi esensinya sama. Contoh yang apa namanya, yang baik, ya seperti tadi ada orang diculik, nah, itu kan dia harus membebaskan, dia bayar tebusan. Contoh yang tidak baik apa? Nyogok. Itu bagian bagaimana mendapatkan keinginan, yaitu dengan mengeluarkan sejumlah uang. Adlun, nyogok, nyuap. Wah, ini kita punya masalah nih, kita ingin begini-begini tapi kayaknya tidak bisa ini kalau kita cuman pakai proses biasa saja, yuk kita bayar saja. Nah, itu manusia menyelesaikan urusan itu dengan adlun, dengan uang, dengan tebusan, dengan sejumlah katakanlah uang tertentu. Atau syafaah rekomendasi. Nah, itulah rekomendasi itu, kenal sama orang minta bantu. Maka yang tidak dibolehkan itu jadi bisa, ya. Misalnya dia ingin anaknya supaya anaknya itu melamar di suatu perusahaan, kemudian dia kenal dengan direktur perusahaan itu, ya. Padahal anaknya tidak memenuhi syarat, misalnya tingginya sekian, atau beratnya sekian, atau latar belakang pendidikan sekian, minimal SMA, anaknya SD. Nah, gimana ngakalin dari SD tapi bisa nih? Nah, kasak kusuk di belakang, kasak cari kenalan, backing. Banyak begitu, ya. Itu di dunia kayak begitu. Kalau ndak pakai uang, pakai backing. Backing itu bisa dengan ngomong, bisa bikin surat rekomendasi sehingga syarat itu bisa diabaikan, ya. Hajat dapat tercapai. Atau juga terakhir, kalau sudah cara-cara halus itu tidak bisa, kadang-kadang di dunia ini pakai cara preman, ya. Pakai cara preman. Nah, Allah tegaskan, ya, nih, sifat dari hari yang kelak kita semua bakal ada di situ, bapak-bapak, ibu, ya, adalah hari di mana metode menyelesaikan masalah di dunia yang seperti tadi nggak berlaku. Mau nebus apa? Wong kita ketemu masuk kubur aja bawa kain kafan, mana uang kita? Nggak ada. Ada orang punya tanah sekian ratus hektar, tuan tanah segala macam, goyuh nenjau tanahnya. Yang ada dia dihimpit oleh tanah, bisa jadi. Cari backingan siapa di akhirat? Yang namanya backing itu biasanya adalah orang yang lebih tinggi daripada yang memutuskan. Betul, ya? Misalnya tukang mengujinya itu manajer, maka siapa backing kita supaya lolos anak kita? Direkturnya kita aja bicara. Nanti direkturnya ngomong sama manajer, tuh si ini nih, walaupun dia nggak lulus SD, udah masuk, aman. Siapa di akhirat yang lebih tinggi dari Allah? Mau backing siapa? Semua meleku, kalau bahasa Sasak, ya, meleku. Bahkan orang-orang yang di dunia, ya, biasa mengikuti hal-hal yang tidak baik hanya karena hal-hal tidak baik itu dilakukan oleh orang-orang hebat. Ada misalnya orang hebat, orang-orang yang terhormat melakukan keburukan, lalu dia ikut. Dia kan begitu, kita ikut juga. Nanti sangat kecewa orang itu. Apa katanya? Inna ta'na sadatana wa kubara'ana. Kami mengikuti mereka, ya Allah. Kok sekarang mereka melekuk semua? Nah, itu tidak ada. Jadi metode untuk mendapatkan keselamatan, ya, penyelesaian masalah di dunia ala kita dengan uang, dengan backingan, rekomendasi, kata belece, bahasa dulu tuh, surat. Apalagi dengan yang ketiga itu mau nyerbu gimana di akhirat? Gimana mau nyerbu? Itu nggak berlaku.
Nah, dengan kata lain, ayat ini mengingatkan kita bahwa jangan kita berangan-angan untuk selamat di akhirat dengan cara kita di dunia. Kalau Anda mau selamat di akhirat, pakailah jalur yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Iman dan amal soleh.